Kembali lagi di Temani Kes, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Bareng aku Nadine Dan aku Nisa dari Pertanian 24. Nadine, tahu nggak sih episode 3 kita ini mengangkat tema tentang apa ya? Wah, apa ya teman-teman? Nah, pada episode 3 kali ini kita mengangkat tema tentang menyiapkan landasan karir di agroteknologi. Nah, pada episode 3 kali ini kita juga kedatangan dua pembicara yang melanjutkan studi ke jenjang S2-nya. Nah, teman-teman pasti udah penasaran banget kan sama siapa dan gimana sih cerita dari pembicara kita yang melanjutkan S2-nya? Langsung aja nggak sih kita sapa kakak-kakak cantik kita kali ini? Halo Kak! Halo, hai. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nih Kak, biar sobat temani di rumah tahu siapa sih kakak-kakak cantik ini? Mungkin dari kakak dulu. Oke. Halo semua sobat temani ya. Iya. Ya, perkenalkan aku Grace Nanda Puspitasari, biasa dipanggil Grace dari alumni Agroteknologi 2018. Oke, untuk Kak Laila. Oke, halo semuanya. Halo. Kenalin nama aku Lailan Aulia, biasa dipanggil Lailan dari Agroteknologi 2017. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Lailan dan Kak Grace karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Oke nih, ngomong-ngomong ya Kak, kan Kak Grace sama Kak Lailan kan alumni dari agroteknologi. Kapan sih terakhir kali Kak Grace sama Kak Lailan ini main atau mampir ke UPN? Mungkin dari Kak Lailan dulu nih. Iya. Terakhir mampir UPN ya? Iya. Baru banget sih, baru 2 hari yang lalu kebetulan. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kebetulan main ke UPN, terus ketemu sama beberapa dosen di sana, ngobrol gitu. Biasa, cuman mampir sih, kebetulan mampir, terus ngobrol sebentar sama dosen-dosen yang ada di sana gitu. Oke, kalau Kak Grace kapan nih terakhir kali ke UPN-nya? Kalau aku terakhir kali ke UPN tuh akhir tahun lalu kalau nggak salah. Oh, akhir tahun. Udah lama banget sebenarnya. Itu karena diminta anak S1 buat ngajarin beberapa penelitiannya. Jadi ya udahlah ke sana coba Oke. sambil lihat-lihat sekarang apa sih yang baru dari UPN di pertanian Oke. gitu. Mungkin banyak yang berubah ya Kak di UPN dari awal Kakak lulus sampai saat ini. Apa aja Banyak nih, banget. Kak? Mungkin kalau yang kelihatan banget ya dari bangunan mungkin Iya, ya. benar. Dulu Bagus zaman saya terutama belum ada lift. Iya. Oh iya benar. Terus mungkin kalau kemarin saya sempat lihat beberapa udah ada TU baru yang buat untuk prodi ilmu tanah. Oh iya Terus benar. Beberapa fasilitasnya udah direnovasi kayak kamar mandi gitu-gitu. Kalau menurut Kak Grace nih gimana? Kayaknya laboratoriumnya juga lebih ini ya fasilitasnya Iya. lebih bagus, lebih banyak, terus fasilitasnya daripada yang waktu angkatan kami ya kalau nggak salah. Oke. Lebih Nah, maju lagi. Iya. oke, sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita nih Kak, mungkin izinkan aku untuk ngebacain sedikit latar belakang dari Kak Grace dan Kak Lailan. Nah, Kak Lailan ini merupakan alumni agroteknologi angkatan 2017 dan melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023 dengan jurusan agronomi. Dan Kak Lailan ini pernah mengikuti studi exchange di Jepang. Kalau Kak Grace juga merupakan alumni agroteknologi angkatan 2018 yang juga melanjutkan S2-nya di UGM pada tahun 2023 di jurusan fitopatologi. Dan Kak Grace juga pernah mengikuti studi exchange di India. Wah, keren banget ya pembicara betul. kita kali ini. Ternyata Kak Grace sama Kak Lailan ini sama-sama melanjutkan S2-nya di UGM dan juga sama-sama pernah mengikuti studi exchange. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal studi exchange nih Kak, aku pengen tanya nih, mungkin Kak Grace sama Kak Lailan boleh nih cerita-cerita sedikit tentang pengalaman Kakak mengikuti studi exchange. Mungkin dari Kak Lailan Dari dulu Kak ya. Lailan dulu nih. Kalau dari aku, ya emang waktu S2 ini sempat ikut student exchange, itu di semester 4, jadi semester akhir. Itu kenapa aku ikut, itu karena pengen lihat, apa ya, kalau misalnya dijelaskan itu, pengen melihat dunia secara lebih luas gitu ya. Benar-benar. Karena kayak dulu S1 pandanganku seperti ini, kemudian S2 ternyata berkembang lagi, dan ketika di S2 itu banyak kesempatan-kesempatan yang datang, terus oh nggak ada salahnya ternyata dicoba, dan ketika dicoba memang oh iya ini ternyata kesempatan yang bagus untuk lebih membuka pengetahuan kita terhadap dunia luar, khususnya di dunia pertanian ya, karena student exchange kayaknya yang aku lakuin ke Jepang ini juga untuk riset.
Jadi khususnya riset di dunia pertanian, jadi emang sangat menambah wawasan mengenai itu gitu. Oke. Nah, waktu student exchange itu, kakak offline atau online ya, Kak? Kalau kemarin itu offline, Oke. Berarti jadi langsung datang berangkat, langsung. iya langsung berangkat ke Jepang selama 6 bulan. Nah, itu kalau menggunakan bahasanya kan pasti pakai bahasa asing ya, Kak? Iya. Itu gimana kakak belajar bahasa asing itu? Atau secara otodidak, atau mungkin Ada emang ada bimbel gitu. bimbelnya gitu? Oh, bahasa asing yang dimaksud ini maksudnya Ya, bahasa bahasa Inggrisnya Jepangnya atau atau bahasa Inggris. Jepangnya? Iya, Ya, kedua-duanya, Kak. keduanya. Kalau bahasa Inggris itu kebetulan udah otodidak ya. Maksudnya mungkin teman-teman semua juga di sini kita kan banyak terpapar sama bahasa Inggris, mungkin dari lagu, mungkin dari film, mungkin dari obrolan di sekitar, atau mungkin kegiatan-kegiatan kampus kayak misalnya seminar internasional atau summer course itu kan mengharuskan kita untuk pakai bahasa Inggris ya, dan itu tuh sangat amat membantu kita gitu. Terus kalau untuk pas di sana kebetulan memang kalau student exchange itu kan memang umumnya pakai bahasa Inggris ya, mau di negara manapun itu pakai bahasa Inggris, dan bahasa yang banyak digunakan ketika di sana juga bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Jepangnya sendiri itu ketika di sana mereka menyediakan kelas untuk kelas bahasa Jepang gitu. Jadi Oh, untuk membantu ya belajar bahasa di tempat kita student exchange itu sangat membantu kita untuk berkomunikasi sama eh, warga lokal di sana lah, istilahnya kayak gitu. Bantu oke. kalau misalnya belanja atau pergi kemana-mana gitu. Tapi kalau untuk bahasa yang banyak digunakan, apalagi di kampus, itu tetap pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris ya. Iya. Oke, Oke. kalau untuk Kak Grace nih gimana? Bisa dong ceritain sedikit tentang student exchange-nya. Exchange-nya. Oke, kebetulan kalau Mbak Lailan kan student exchange-nya dia offline ya. Kebetulan saya online karena Hmm, sebenarnya saya itu pengen coba kayak waktu di S1 kan belum pernah ya student exchange. benar. Akhirnya S2 dapat ya seperti yang dibilang Mbak Lailan dapat kesempatan di S2 itu lebih banyak kesempatannya. Jadi kita kayak coba gitu. Apalagi uh, materi yang dibawakan buat student exchange itu mendukung banget dan relate banget sama penelitian yang baru aku jalanin gitu. Oke. Dan untuk student exchange kebetulan saya di India. Nah, di India itu berapa ya? Dua minggu kayaknya ya, sekitar 2 minggu itu. Jadi kayak dikasih materi, dikasih tugas, terus kita kerjakan kayak gitu sih. Oh, berarti sama aja kayak Zoom tapi sekolahnya di India Ya, gitu. betul. Dan berarti emang harus mengikuti cara belajar Cara orang belajar. sana juga ya, Kak. Dan itu kan pasti juga menggunakan bahasa asing nih, Kak. Kayak Kak Lailan tadi juga Bahasa Inggris. bahasa Inggris juga dan belajarnya secara otodidak. Kalau Kak Grace sendiri gimana? Belajar bahasa Inggrisnya emang udah punya basic bahasa Inggris atau emang bimbel, ya ikut bimbel les gitu? privat gitu. Sama seperti Mbak Lailan sih. Jadi Otodidak. kayak autodidak gitu. Jadi dulu sering belajar dari YouTube, terus kita dengerin lagu-lagu asing kan jadi kayak nambah per kata jadi tahu kan. Jadi kayak sering juga baca-baca novel yang bahasa Inggris kayak gitu. Oke, mungkin ada nggak sih Kak tips and trick dari Kak Lailan dan Kak Grace sendiri untuk belajar bahasa Inggris? Karena jujur ya Nat, aku tuh kayak masih bingung gitu loh Kak, kayak dari mana sih mulai belajar bahasa Inggris? Apalagi kan kayak vocabnya, terus cara ngomongnya gitu kan banyak, takutnya nanti patah-patah lidahnya gitu. Mungkin ada nggak sih tips and trick dari Kakak sendiri? Biar Biar sobat temani cepet. juga Iya. bisa tuh gunain tips and trick dari Kakak. Mungkin dari Kak Grace. Kak Grace Iya, Kak Grace dulu nih. Oke, buat tips and triknya sendiri, kalau menurut aku itu banyak-banyak dengerin lagu bahasa Inggris, terus banyak-banyak baca buku-buku yang dia bahasa Inggris juga, terus kemudian dari situ kan kita jadi tahu nih kata per kata yang kita tadinya kayak nggak tahu ini apa ya artinya, jadi kita cari di kamus, oh ini artinya, terus pasti kita itu kecantol kan ke otak kita sendiri. Terus untuk latihan-latihan buat TOEFL itu aku sih sering-sering kayak baca-baca atau latihan soal, terus kadang ikut kayak di online, terus YouTube juga. Terus sebenarnya tuh dulu tuh aku juga awalnya takut buat mulai bahasa Inggris. Jadi kayak dikit-dikit kita dicermin sih, aku dicermin kayak ngomong pakai bahasa Inggris, terus awalnya deg-degan, tapi dengan latihan terus jadi kayak oh gini, oh tahu jadi rasanya pakai bahasa Inggris itu sebenarnya nggak menakutkan kalau kita tuh berani coba aja. Oke, Berarti banyak cara ya yang bisa kita gunakan untuk bisa belajar bahasa Inggris. bener Oke, banget. kalau untuk menurut Kak Lailan gimana nih?
Iya, setuju sih sama mungkin sama yang dijelasin Kak Grace bahwa banyak membaca, banyak mendengar yang menggunakan bahasa Inggris supaya memperkaya perbendaharaan kata soal bahasa Inggris. Karena kalau kita misalnya baca atau dengar terus kita nggak tahu artinya, kita kan pasti akan cari ya di kamus kayak artinya apa gitu. Terus satu kalau yang akan dipakai misalnya mau ke luar negeri atau student exchange atau yang lain di akademik itu jangan takut sih, jangan takut ngomong pakai bahasa Inggris karena itu penting. Misalnya kalian pergi keluar kan, kalian butuh ngomong ya gitu. Benar-benar. Jangan takut ngomong bahasa Inggris. Mungkin ya kalau aku sendiri sih dulu memang merasa takut banget kalau misalnya ngomong bahasa Inggris takut dibilang salah lah, misalnya takut salah, kemudian takut Sosokan bahasa sok-sok Inggris. Iya, Benar-benar banget. Terus ternyata kalau kita menuruti rasa takut itu tuh nggak akan sampai ke Iya, kita tujuannya juga gitu. nggak akan berubah juga ya, Iya. Kak. Terus jadi tipsnya mungkin jangan takut, terutama soal ngomong karena nanti kalau misalnya nanti kita udah di luar negeri dan kita ngomong, mereka akan tahu kok kita ngomong apa gitu. Salah-salah dikit itu nggak apa-apa gitu. Asalkan lawan bicara kita tuh tahu maksud kita tuh ngomong apa gitu. Benar-benar. Sama kalau mungkin buat latihan ya, apalagi dari S1 kalau misalnya punya kesempatan, kalau misalnya waktu bisa diulang pun, mungkin aku bakal mencoba lebih berani ngomong pakai bahasa Inggris dan cari teman yang emang sama-sama mau belajar. Bahasa Inggris. Oke. Karena itu penting banget gitu. Itu Buat yang diajak akan support, ngobrol gitu. ya diajak ngobrol, ya itu penting banget. Nah, penting banget tuh. Kita juga berterima kasih ke Kak Grace sama Kak Lailan udah ngasih tips and trick nih. Iya Bisa nih. kita coba juga. Dan untuk sobat temani juga bisa dicoba tips and trick yang disampaikan sama Kak Grace dan Kak Lailan. Kalau ngomong bahasa Inggris juga jangan takut-takut Benar, lagi. harus berani. Lebih banyak latihan-latihan lagi ya Kak. Baca-baca novel bahasa Inggris atau enggak Dengerin denger-denger lagu bahasa Inggris Iya, gitu. Nonton film juga mungkin subtitle-nya diganti yang biasanya pakai bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia jadi bahasa subtitle-nya Inggris. bahasa Inggris. Iya. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ya, Kak. Kan Kak Kris sama Kak Lailan sama-sama melanjutkan S2 di UGM. Aku pengen tanya nih, kenapa sih alasan Kakak kenapa memutuskan untuk melanjutkan S2 setelah lulus dari agroteknologi? Mungkin dari Kak Lailan dulu. Oke, kalau alasan kenapa melanjutkan studi gitu ya, berarti Iya. sebenarnya alasannya karena mungkin dari S1, bahkan mungkin dari jauh sebelumnya dari SMA itu memang kayak cita-cita itu pengen jadi dosen gitu. Emang bener. bercita-cita. Kayak jadi dosen atau jadi peneliti lah intinya. Nah, untuk menuju ke cita-cita tersebut kan butuh sekolah dan sekolah tidak hanya S1 gitu. Iya. Perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi memang tujuannya sejak masuk kuliah itu memang sudah terpikirkan untuk melanjutkan studi gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, Alasannya. kalau Kak Grace mungkin apa alasannya nih untuk kenapa mau melanjutkan S2 gitu? Kenapa aku pengen lanjut S2 nih ya? Iya. Awal mulanya itu sebenarnya dari S1 ada kayak kepikiran. Jadi awal mulanya S1 itu aku ikut magang nih, magang di suatu instansi pemerintah. Nah, di suatu instansi pemerintahan itu meminimalkan untuk studi minimal tuh S2 waktu itu. gitu. Nah, kayak aku pengen banget nih di sana. Jadi kayak aku pengen belajar. Jadi nggak cuman S1, jadi kita harus ngembangin apa ya uh, kita buat bisa sampai ke uh, tujuan itu. Nah, jadi kayak oh kayaknya berarti aku harus belajar lebih lagi nih. Jadi aku memutuskan untuk lanjut S2. Oke, berarti kalau Kak Lailan kan karena emang udah cita-citanya menjadi dosen, jadi harus S2 ya. Iya. Sebenarnya hampir sama ya, kalau Hampir Kak Kris sama. kan juga karena ikut suatu instansi yang mengharuskan S2 gitu ya. Jadi sama-sama yang pengen Iya. nambah studinya biar tambah ilmu juga ya Kak. Mungkin Pasti- sama kayak tujuan tema hari ini ya, membangun membangun karir. karir. Iya Kan benar. untuk menuju Benar, karir benar. tertentu itu diperlukan Suatu usaha, ya, suatu usaha suatu tertentu, perjalanan yang termasuk mungkin sekolah. Masuk S2 ini. Oke. Dan kalau ngomong-ngomong juga tentang S2 nih Kak, pasti kan banyak tuh kayak S2 tuh kan penelitiannya juga banyak, terus pasti ada penelitiannya juga. Terus gimana sih caranya Kakak memilih fokus mengenai riset yang sesuai dengan minat dan perkembangan terbaru di dunia pertanian nih, terutama yang berhubungan sama agroteknologi. Mungkin dari Kak Lailan dulu bisa dijawab. Oke. Kalau dari aku karena dari S1 minat yang aku pilih itu budidaya ya mungkin kalau agroteknologi ada minat budidaya, proteksi, ada pemuliaan. Nah, Oke. sejak S1 memang minatnya ke budidaya dan budidayanya itu
mengarah ke pertanian modern, jadi penggunaan teknologi. Kemudian kalau sekarang ya banyak dikenal mungkin hidroponik Iya. gitu-gitu. Nah, itu tuh ternyata berlanjut ke S2 juga memang masih minat ke situ. Jadi waktu S2 ya yang dicari yang bidang-bidang itu, yang bidang-bidang pertanian modern seperti itu. Oke. Kalau Kak Grace Ya, gimana Kak nih? Kris nih gimana? Sebenarnya mirip-mirip sama Mbak Laila nih ya. Jadi dulu waktu S1 karena minat saya itu di proteksi tanaman, terus penelitiannya juga di proteksi tanaman, kemudian saya berniat untuk melanjutkan S2 di minat yang sama. Jadi saya lanjut di fitopatologi pertanian, di mana itu tuh belajar penyakit tanaman mulai dari mikologinya, terus bakteri, virus. Nah, di situ kayak tertarik, oh kayak jamur tuh di Indonesia ternyata berkembang pesat nih. Jadi kayak kita gimana cara untuk mengendalikan itu biar uh, nggak menyebar ke tanaman-tanaman kayak gitu sih. Aku jadi kayak oh kepo nih kayak gitu. Oke, berarti emang kurang lebih sama Sama ya. ya, sama-sama nyari yang linear gitu. Iya, emang Sesuai dengan sesuai peminatan. peminatan di S1. Jadi banget. nggak begitu susah juga ya Kak, kita kayak kan kadang ada juga kayak di S1 menonjol gitu. ya peminatannya apa, S2-nya peminatannya apa gitu. Oke nih, ngomong-ngomong soal S1 ya, Kak. Apa sih perbedaan antara S1 sama S2 menurut Kakak? Mungkin dari Kak Kris terlebih dahulu. Oke, bedanya ya S1 sama S2. Kalau S2 itu kita diajarkan untuk critical thinking-nya jalan gitu. Kayak kita harus apa-apa sendiri. Jadi kalau dulu waktu S1 kita presentasi kelompok nih, kalau S2 kita kayak belajar sendiri, terus kita harus cari riset-riset ini sendiri, penelitian sendiri, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih dalam aja kita belajarnya. Jadi kayak contoh nih aku S1 dulu mungkin baca literatur atau baca jurnal tuh nggak sampai 2 atau 3. Nah, setelah S2 ini kayak harus minimal sehari berapa gitu. Nah, kayak gitu sih. Oke, jadi emang di S2 itu emang benar-benar kayak kita diwajibkan dan diharuskan untuk apa-apa sendiri ya Kak. Dan kita juga nggak bisa ngegantung diri Sama kita orang ke orang lain Bener gitu. banget. Oke, kalau menurut Kak Lailan gimana nih? Betul sih, mungkin setuju juga ya sama Kak Sama Grace. ya. Memang ya secara umum seperti itu, karena kalau S2 ini kan lebih ke pilihan pilihan pribadi ya. Orang melanjutkan S2 itu kan eh, pilihannya sendiri. Mungkin kalau S1 kan nggak dipungkiri masih disuruh orang Iya, tua lah, benar. memang harus ada tuntutan S1 setelah SMA gitu. Tapi kalau melanjutkan S2 itu kan pasti orang itu punya alasan pribadi kenapa dia melanjutkan S2. Jadi ya memang harus siap dengan alasan pribadi itu, karena alasan pribadi orang kan beda-beda. Iya, benar bener banget. banget. Itu sih. Oke, jadi kayak harus lebih ngerti tujuan kita tuh Iya, apa gitu ya. betul. Oke, kan kakak juga melanjutkan S2 ini tuh di UGM ya kak. Terus emang itu tuh maunya di UGM atau ada saran dari orang tua juga atau mungkin ada maunya di kampus lain gitu? Mungkin dari Kak Grace? Oke, Kak Kris dulu. Emang cita-cita dari dulu pengen banget di UGM kan. Oh, Jadi Sama akhirnya ya. kita sampai di S2 di UGM. Terus kemudian itu juga deket kan dari rumah, dan untuk orang tua sebenarnya itu belum belum bisa karena orang tua kami orang Jawa ya. Iya, Jadi iya. bisa melepas anaknya untuk lebih jauh Iya. gitu waktu awal, karena habis dari S1 langsung S2 kan belum bisa ngelepas jauh gitu. benar-benar. Akhirnya yang dekat dari rumah di UGM aja, dan itu juga udah bagus juga kan untuk pertaniannya gitu sih. Oke, berarti jadi- emang udah diizinkan Iya, juga untuk benar. S2 sama orang tua ya kak? Dan nggak boleh jauh-jauh ya. Mm-mm. Oke, kalau untuk Kak Lailan sendiri? Iya, kurang lebih mungkin sama juga ya. Gitu, tapi mungkin kalau sebelumnya memang riset di beberapa kampus yang ada di Indonesia, kayak kalau pertanian mungkin IPB Iya. dan kampus-kampus yang lainnya yang ada pertaniannya, dan memang oh ternyata di UGM juga bisa kok mendukung apa yang saya cari gitu. Jadi kayak oh, oke UGM saja gitu. Oke, ternyata kakak ini banyak kesamaannya ya. Dari tadi kayaknya jawabannya hampir sama Iya, semua. kayak S1 juga udah sama-sama di UPN, Alasannya juga jurusannya sama. S2-nya di UGM, terus tetap sama-sama di pertanian juga, lulusnya bareng juga. Eh, Ini. Nah, kan tadi kan kita juga udah cerita tentang S2 ya, Kak. Pasti juga banyak tantangan pastikan yang dilalui Kak Grace dan Kak Lailan sendiri. Dan kalau ngomongin tentang tantangan,
tantangan apa sih Kak yang Kakak hadapi selama studi lanjut ini? Baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Mungkin dari Kak Lailan dulu bisa dijawab? Oke, kalau tantangannya sendiri, tadi kan sempat disinggung ya, kalau S1 mungkin masih banyak temannya melakukan sesuatu, Benar, penelitian, benar. praktikum itu masih banyak, Masih masih bareng-bareng. bareng-bareng, presentasi juga masih bareng-bareng. Kalau S2 itu beneran yang mungkin bisa memang sendiri gitu, karena mungkin minatnya berbeda sama teman-temannya. Itu lebih tantangannya itu sih kayak sendiri, memang harus kuat, memang harus eh, yakin aja tujuannya S2 ini memang untuk misalnya menggapai cita-citanya gitu ya. Oke. Nah, untuk menggapai cita-cita itu kan prosesnya S2 ini mungkin sendiri, sulit, kemana-mana sendiri, ya mencari literatur, terus critical thinkingnya harus ditingkatkan lagi, dan itu tuh jadi tantangan sih, kayak harus baca jurnal lebih banyak, karena mungkin juga kalau dosen-dosen di S1 masih bisa maklumi ya kalau misalnya mahasiswanya belum ngerti sesuatu gitu. Nanti akan dijelaskan lagi, pertemuan Oke. selanjutnya kalau belum ngerti dijelaskan lagi. Tapi kalau S2 itu lebih dituntut untuk kitanya sendiri yang Mandiri. tahu dulu. Ah, Setelah itu baru kalau misal udah apa ya istilahnya udah mentok banget gitu baru ke dosennya gitu. Tapi kita datang ke dosen itu sudah dengan bekal ilmu yang kita baca-baca sebelumnya gitu. Bahkan mungkin kalau ini kalau di beberapa kelas dosen itu kadang mengirimkan materinya dulu sebelum kelas. Tujuannya untuk ketika kelas itu ya sudah tahu apa yang mau dibahas. Jadi nanti yang datang ya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dimulainya gitu, bukan lagi dosen yang menjelaskan gitu. Mungkin itu sih tantangannya. Jadi harus lebih ekstra lah ya belajarnya, Benar. terus harus lebih kuat, lebih mandiri itu. Oke, jadi kalau menurut Kak Lailan itu S2 tuh kayak lebih mandiri gitu ya. Iya. Harus apa-apa sendiri. sendiri. Iya. Nggak boleh ngegantungin ke orang lain juga ya Kak. Lebih ke nggak bisa sih Oh, mungkin lebih ya. nggak bisa ya? Iya, lebih ke nggak bisa Karena sih. kayaknya hampir semua S2 tuh orang-orangnya mandiri-mandiri gitu ya, Kak. Iya, Sendiri dituntut gitu. untuk itu gitu. Oke. Kalau Kak Kalau- Grace gimana nih? Mungkin tantangan apa nih yang pernah Kakak lalui selama studi lanjut? Hampir mirip sih ya. Mirip-mirip Sama lagi. lagi ya. Mungkin Yang tambahin. awalnya males baca banyak gitu, jadi kayak sehari harus baca banyak. Mau nggak mau ya, Kak. Minimal 10 jurnal mungkin. Wih, banyak ya, juga kayak ya. gitu. Jadi Saya harus 10 dibikin jurnal. kayak to-do list gitu loh. Kayak aku harus baca berapa jurnal hari ini, kayak gitu. Bener sih kayak yang dibilang Mbak Lailan. Jadi kayak dosen tuh kasih materi dulu, kita harus baca dulu sebelum kelas. Jadi kayak kita harus ngerti apa yang akan dibahas besoknya. Nah, kalau nggak tahu kita baru tanya besoknya, kayak gitu sih. Oke. Oke, berarti kayak lebih harus inisiatif sendiri Iya, gitu ya betul. kalau S2 nih. Oke. Dan mau nggak mau juga kayak kalau seandainya kita di S1 tuh kayak males-malesan baca jurnal, baca literatur lainnya. Ya. Mau nggak mau di S2 harus dibaca Harus, gitu. iya. Kalau nggak kayak gitu kita nanti malah Ketinggalan, iya iya, ketinggalan sama sama yang yang lain lain. ya, Kak. Oke nih, aku mau tanya nih. Kan S2 ini kan pasti bakal berpengaruh nih Kak sama karir Kakak ke depannya. Nah, apa sih manfaat S2 ini untuk keberlanjutan karir Kakak? Mungkin dari Kak Grace terlebih dahulu. Oke, jadi di S2 ini sebenarnya kita nggak cuman belajar di dalam kelas ya, kita juga diajarin untuk punya networking gitu ya, relasi sama akademisi, sama praktisi pemerintah. Jadi dengan bekal S2 itu kita nggak cuma melulu di laborat, nggak cuma melulu belajar di kelas, jadi kita bisa dengan networking itu kita jadi bisa tahu Di pengalaman lapangan. luar di lapangan Oh, itu seperti apa, kayak gitu sih. Oke, berarti emang networking itu bener-bener sangat penting, sepenting banget ya, Kak. betul. Apalagi untuk S2 ini. Iya. Oke, kalau untuk Kak Lailan sendiri? Ya, kalau dari aku sih mungkin sorry banget tadi pertanyaannya. Oh. So S2 ini untuk Karir ke membangun depannya. karir. Oke. Kalau dari aku sendiri, S2 ini kan menyadari bahwa S2 ini tidak hanya menambah ilmu, tapi juga membuka apa ya pikiran, terus karena critical thinkingnya juga bertambah, terus juga kalau dari aku sendiri aku sadar bahwa aku juga ikut bertumbuh seiring S2 ini, jadi mungkin jadi pribadi yang lebih apa ya, lebih dewasa, lebih lagi. tangguh gitu, dan berpikir bahwa ini akan sangat berguna untuk membangun karir ke depannya gitu, karena
nggak bisa lagi kayak yang apa ya, kalau S1 Main-main. terus ya kan S1 masih masih main ya Iya, masih S1 lebih masih santai santai, kayak gitu-gitu. main-main. Nah, kalau S2 ini lebih dituntut untuk ya tadi mandiri, kemudian lebih inisiatif, kemudian critical thinking-nya bertambah. Itu tuh kayak benar-benar untuk mempersiapkan karir ke depannya gitu. Berarti emang S2 ini kayak membuka pikiran Benar. banget ya, Kak. Yes, membuka Jadi pikiran banget. jadi kayak oh ternyata yang awalnya di S1 tuh kita nggak belajar ini, kita juga di S2 kita lanjutin belajar. Oh ternyata ada ini ya. Oh ternyata ilmu ini ternyata ada juga ya. Iya. Kayak banyak hal baru gitu yang kita Iya. temukan di S2. Nah, kan pasti kan di S2 itu kan juga cukup hektik ya, Kak. Apalagi kayak yang kata Kakak yang harus baca jurnal mau nggak mau kayak gitu. Kayak lebih sibuk gitu. Iya, kayak akan lebih sibuk gitu. Ada nggak sih Kak tips untuk mengatur waktu, energi, dan keuangan ketika Kakak sedang menempuh studi lanjut? Mungkin Mungkin untuk dari Kak Grace dulu. Oke, tadi waktu apa mengatur mengatur waktu, waktu, energi, dan energi. keuangan. Kalau untuk mengatur waktu sendiri ya, aku lebih ke bikin to-do list. Jadi kayak karena aku punya kayak buku kecil nanti ditulis nih hari ini mau ngapain, besok mau ngapain kayak gitu. Jadi kayak udah mempersiapkan dahulu sebelum aku mau melakukan sesuatu kayak gitu. Terus untuk yang energi tadi kadang kan capek ya Iya, itu pasti capek Benar. banget sih Nguras denger-denger banget ya. denger-denger. apalagi kalau penelitiannya nggak sesuai datanya, nggak sesuai kayak gitu kayak aku punya kayak cukup rehat dulu kayak berhenti ngapa-ngapain terus kayak me time kayak gitu sih kalau aku terus kayak uh, kumpul sama keluarga kalau menurut aku ya itu punya nantinya recharge Energi energi kita, aku ya sendiri benar sih, gitu. Kak, Kayak benar. kumpul keluarga terus kita ke suatu tempat kayak gitu sih kalau aku terus kalau yang terakhir tadi Untuk mengatur Keuangan. keuangan. kalau keuangan selama S2 itu ikut-ikut banyak ikut-ikut project dosen aja Oh, gitu sih itu biar lebih menghemat ya, Kak. Hemat uang. iya kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin kalau menurut Kak Grace itu kayak apa namanya kayak untuk mengatur waktunya kayak buat to-do Buat list itu benar, biar tahu skala prioritasnya yang mana dulu Betul. nih. Terus kalau untuk mengatur energi itu tuh apa kayak namanya? family time, Oh, me family time time, gitu me ya. time, mungkin ke alam atau ke mall Bertemu belanja-belanja juga. gitu. Terus kan aku juga suka olahraga ya Oh, suka lari oh, kayak gitu suka lari. jadi kayak untuk pusing nih recharge penat energi ya ya, Kak. kayak gitu Terus kalau masalah keuangan tuh kayak ikut Benar, penelitian-penelitian lebih gitu. bikin Lebih hemat hemat. benar. Oke, kalau untuk Kak Lailan sendiri gimana sih cara untuk mengatur waktu, energi, dan energi. juga keuangan? Mengatur waktu, energi, sama keuangan di S2 ini, mungkin kalau dari aku ya, em, aku tuh jujur overthinking. Jadi sebelum masuk S2 itu sudah banyak overthinking soal itu. Gimana membagi waktu, gimana membagi energinya, kemudian gimana keuangannya gitu. Jadi ketika sebelum masuk tuh udah dipikirkan, dan S2 akan menelan banyak biaya, apalagi kalau Benar-benar. mandiri. Kemudian akan menyita banyak waktu dan energi karena akan sibuk sendiri. Dan itu jadi sebelum masuk S2 tuh benar-benar dimantapkan dulu kayak sudah siap nggak menghadapi hal-hal itu gitu. Oke. Terus kalau untuk dari sisi keuangan, kalau dari aku sendiri memang sebelum masuk S2 itu berusaha untuk cari beasiswa. Itu akan amat sangat membantu gitu Oke. untuk beasiswa sendiri. Selain juga nanti ketika masuk, betul kata Kak Grace, bisa ikut project-project, kemudian membantu dosen, ikut asisten ini itu tuh juga bisa bantu-bantu lah, misalnya oh penelitiannya bisa bareng dosen, itu bisa menekan biaya. Terus kemudian untuk membagi waktu dan energinya, ya sama. Penting banget untuk kita tuh tahu hari ini mau ngapain, dan itu tuh dicatat supaya kayak oh iya aku kemarin udah ini, besok aku harus ini, dan itu tuh membantu untuk bisa tertata lah gitu. Kalau soal energi, ya energi pasti terkuras. Iya, pasti. Terus betul kalau sisakan waktu, walaupun kita sibuk ya, sesibuk apapun, kalau bisa sisakan waktu untuk diri sendiri gitu lah. Oke, kayak Kita me tuh juga time. berhak kok Benar. punya waktu sendiri, entah itu olahraga, entah itu main sama temen, itu sih pentingnya. Jadi emang kurang lebih sama ya. Ya, kalau Kak Lailan tadi kan overthinking pas mau S2, tapi Iya. walaupun overthinking tetap bisa survive sih. Iya, keren banget sih Kak. Walaupun overthinking nih, tapi kayak Tetap bisa. akhirnya Iya, tetap menamatkan menemukan juga jalan S2-nya gitu. Oke.
Oh iya, tadi kan Kak Lailan juga sempat bilang kalau masuk S2 ini lewat beasiswa tuh, Kak. Ya, Nah, kalau boleh tahu itu beasiswa apa ya, Kak? beasiswa LPDP. Oh, LPDP. Oke. Iya. Jadi emang itu tuh kakak nemu beasiswa itu tuh dari web atau mungkin dikasih tahu sama orang atau ada info-info khususnya gitu kak? Kalau dulu sih, karena orang-orang di sekitar itu ada yang dapat beasiswa tersebut. Jadi LPDP kan dari beasiswa dari Kementerian Keuangan ya, Oh itu iya. lembaga pengelola dana pendidikan gitu. Itu pada saat itu cukup banyak yang mendaftar itu gitu. Cukup ketat juga karena saya itu baru lolos beasiswa LPDP setelah mencoba 3 kali. Jadi emang segitu ketatnya gitu Oke. seleksinya. Terus ya tahu dari itu orang sekitar, terus cari tahu sendiri di webnya. Dan kebetulan pada saat itu memang sedang mungkin banyak-banyaknya ya orang mau S2, mau cari Hmm. beasiswa dan merekrut. Jadi kebetulan ada juga teman-teman yang sedang mencari itu. Jadi bareng-bareng ada apa ya? Ada banyak teman di sekitar yang cari hal yang sama gitu. Jadi yang carinya bareng-bareng sama mereka gitu. Mulai dari tes TOEFL bareng, terus lesnya tuh bukan yang les di apa ya, kalau dulu kan COVID ya jadi nggak Iya, bisa les, Nah, jadi lesnya langsung datang ke yang tempat gitu. ya online yang kayak online. Kak Grace mungkin tadi kan sempat menyinggung kalau TOEFL itu banyak yang online Oke, yang oke. tes prediction itu, nah banyak itu ikut bareng-bareng gitu. Jadi dapet dari situ. Oke, jadi emang beasiswa yang menunjang untuk S2 tuh banyak juga ya, Kak. Banyak sekali. Jadi kita tinggal cari info-info aja Iya, benar dan banget. banyak di web-webnya atau di Google atau di TikTok juga bisa pastinya, Kak. Iya. Benar. Nah, untuk sobat teman ini mungkin yang pengen melanjutkan S2-nya dan masih bingung kayak terkendala biaya ya karena bisa banget mungkin lihat di IG HMPS nih karena IG HMPS itu kok banyak sekali Info-info informasi-informasi tentang tentang beasiswa. beasiswa. Oke, kalau untuk Kak Grace sendiri masuk ke UGM-nya lewat jalur apa, Kak, kalau boleh tahu? Kalau kebetulan buat masuk ke S2 ini mandiri, Oh, reguler, mandiri. iya. Jadi ya biasa beasiswa orang tua, Beasiswa orang tua. Sebutnya ADB, AD. beasiswa ayah dan bunda. Terus, Oke, oke. oh ya, kan tadi Kak Lailan sempat menyinggung juga, Kak Grace juga sempat menyinggung tentang tes TOEFL. Itu tuh ada minimal skornya nggak sih Kak untuk masuk S2 atau mungkin untuk mengambil beasiswa? Ini tuh, Kak, mungkin dari Kak Lailan dulu. Ada S2, mungkin dimanapun ada ya, ada batas minimalnya. Bahkan di UPN juga untuk lulus itu kan ada batas minimalnya ya, TOEFL-nya harus berapa. Saya lupa mungkin 400 atau 450 gitu. Nah, untuk S2 sendiri di UGM itu juga ada batasnya. Minimal itu TOEFL, kalau TOEFL ITP itu 450 ya kalau nggak betul salah ya. betul 450. Kalau untuk beasiswa sendiri, kalau LPDP itu juga macam-macam beasiswa, mungkin beda beasiswa, beda ini ya, beda syarat ya. Kalau dari saya sendiri yang saya ikutin kan LPDP. Kalau LPDP itu untuk S2 itu bisa pakai TOEFL ITP, kalau di dalam negeri itu dengan minimal nilai itu skornya 500. Oh, Oh, oke. 500. Waktu Kak Grace dan Kak Lailan tes TOEFL itu dapat berapa nih skornya? Kak Nggak Grace. boleh dong. Nggak boleh spill dikit gak sih? Ya, karena dulu waktu aku daftar itu aku pakai ASEP UGM kan. Jadi Oh, kayak oke. harus disetarain gitu. Ah, lupa untuk angkanya di mana lupa. Tapi Tapi emang harus setara sama. iya setara Harus sama masuk nilainya ya. iya betul sama Oke. yang syaratnya. Tadi kan minimal 450 Iya, kan. 450. Minimal bisa di Iya. atasnya juga ya Kak. Kalau Kak Lailan gimana? Waktu tes TOEFL dapat berapa nih skornya? Kalau waktu itu tes TOEFL nggak banyak-banyak banget sih, soalnya waktu itu targetnya karena terbatas ya, nggak les juga gitu, cuman belajar sendiri. Dulu pokoknya pasang targetnya hanya 500 gitu. Iya. Terus sempat tes itu sekali tes itu 510. Terus pas udah dapat itu, ya udah itu aja yang dipakai. Tapi keren loh, Iya. bisa langsung Iya, 510 benar. gitu loh Kak. Tinggi juga itu termasuknya. Mm-mm. Oke nih, tadi kan Kak Grace sudah bilang kalau networking itu ternyata penting buat S2 ya. Nah, menurut Kakak, gimana sih seberapa penting networking atau relasi akademik dan juga penelitian untuk menunjang karir Kakak setelah menyelesaikan studi lanjut? Mungkin dari Kak Grace terlebih dahulu. Ya buat aku sendiri networking itu penting banget. Jadi kayak di kampus itu seperti yang aku bilang tadi ya, kita bisa ketemu di lapangan tuh bisa ketemu akademisi, terus ketemu uh,
pemerintahan yang di bidang pertanian. Jadi dari situ kan bisa kayak kita ngobrol-ngobrol, terus kita kayak bertukar-tukar gitu kan. Jadi kayak uh, di situ jadi bisa punya hubungan atau relasi. Jadi kayak oh di sini ada ini apa pekerjaan ini nih, kemungkinan kayak gitu ya, bisa Ya, kayak Benar-benar. cari apa dapat peluang lah, peluang kerja gitu dari kita networking itu tadi sendiri gitu. oke. Jadi emang networking itu kayak Membuka peluang ya gitu. membuka peluang di mana kita kayak nggak tahu nih kalau di sini tuh ada lowongan pekerjaan. Terus jadi kita karena networking itu kita bisa Bisa oh tahu nih. iya ternyata di sini bisa bisa membuka lowongan pekerjaan nih dan kita bisa apply di sana gitu. Kalau Kak Lailan sendiri gimana nih? Sama sih, networking itu penting banget gitu. Dan bukan hanya ini ya, kalau networking tuh nggak hanya kita mengenal banyak orang, kita juga perlu untuk memaintenance hubungan itu Oh, gitu. benar. Jadi nggak hanya asal misalnya kenal orang banyak gitu, Iya. enggak, tapi ya ngobrol, ya kemudian saling terhubung terus. Kayak misalnya ada kerjasama, kalau misalnya di bidang penelitian ya kayak Kak Grace itu ada penelitian bersama instansi pemerintah. Nah, itu tuh bisa berlanjut loh gitu. Terus kalau misalnya untuk kayak misalnya student exchange gitu ya, Kak Grace udah ke India gitu. Otomatis Kak Grace kenal beberapa dosen yang ada di India Iya, yang mengajar benar, beliau. benar. Begitu juga dengan aku juga kenal dengan dosen-dosen yang ada di Jepang setelah student exchange itu. Nah, peluang-peluang itu juga terbuka berkat mengenal beliau gitu. Tapi ya tidak sampai di situ, harus tetap di maintenance, harus tetap apa ya, sekali dua kali tetap mungkin nge-email lah atau Ya, apa untuk betul. menjaga hubungan itu gitu. Oke. Dijaga. Jadi bukan hanya diperluas tapi juga dijaga luasnya Iya, itu. Berarti kayak harus menjaga silaturahminya Ha, juga. Iya, mungkin menjaga menjaga silaturahmi ya, iya. Terus jadi nanti kalau kita datang ke suatu tempat terus kita ketemu, oh Iya. kita bukannya kenal ya, ini Iya, dari sini benar ya. benar benar benar. Iya. Oke, kalau aku mau tanya ke Kak Lailan nih, kan Kak Lailan waktu itu studi exchange ke Jepang. Nah, Iya. di sana pernah ketemu anak UPN juga nggak nih, Kak? Anak UPN sih belum ya. Oh, belum. Tapi saya percaya Mungkin next time. nantinya akan Iya. ada banyak orang yang ke sana. Mungkin kita ya selanjutnya. Amin. Amin. Tapi kalau di UGM lumayan banyak anak UPN atau enggak, Kak? Yang melanjutkan S2-nya. Mungkin yang pernah Kak Grace sama Kak Lailan. Banyak. Kalau sekarang mulai banyak sih. Banyak. Iya, mulai Siapa ada. tahu kita selanjutnya Iya, nanti. Oke, kita iya. juga selanjutnya. Atau sobat temani yang di rumah nih Iya, yang bakal ngelanjutin jenjang karirnya Jenjang karir Kak Kak Grace dan sama Kak Lailan. Banyak kok, banyak. Seangkatan kita waktu 2023 aja ada beberapa ya? Iya, betul. 5-6 orang mungkin. Oh, berarti lumayan Iya. banyak ya, Kak. Semoga akan terus berlanjut begitu ya, Kak. berkembang ya. Nah, kan Kakak kan udah juga melanjutkan studi lanjutnya gitu kan. Gimana sih Kak peluang karir yang kata Kakak tadi yang kayak ada networking juga. Terus gimana sih peluang karirnya di sektor pertanian maupun di agroteknologi setelah studi lanjut ini, Kak? Mungkin dari Kak Kris terlebih dahulu. Setelah lanjut S2 ini Iya, peluang karirnya terbukanya lebih lebar atau Mungkin gimana? banyak di kedinasan atau di bidang penelitian. Iya. Kalau nggak dosen. kalau di dalam negeri sendiri setelah lulus S2 mungkin kebanyakan ini ya dosen kayak gitu ya peluang karirnya. Terus tapi kalau untuk jadi peneliti setahu saya sudah harus S3 ya Mbak, kalau Iya. nggak salah. Iya, nah itu. Terus kemudian untuk luar negeri sendiri itu kan karena misal tadi networking ya, karena pengalaman pribadi saya itu penelitian di Asia. Jadi Asia itu penelitian antara di Indonesia dengan yang di Australia. Jadi kayak itu membuka banget buat relasi. Jadi bisa juga kan kita dapat kesempatan buat lanjut S2 atau PhD di Australia, kemungkinan kayak gitu kan. Jadi kayak banyak sih kemungkinan buat di sektor pertanian tadi kayak gitu. Oke, jadi emang setelah lanjut S2 itu peluang kerjanya juga lumayan banyak ya. baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau Kak Lailan gimana nih? Peluang kerja setelah melanjutkan S2 ini? Iya, banyak ya. Tapi banyaknya mungkin kalau teman-teman juga tahu ketika sudah studi lanjut, mayoritas orang yang studi lanjut mungkin karirnya akan ke dosen atau ke Oh, peneliti benar. gitu. Mungkin peneliti di bidang-bidang di perusahaan-perusahaan pertanian, itu mereka kan juga ada divisi R&D ya, Research and Development itu. Nah, mereka juga cari-cari yang mungkin sudah S2 atau lebih lagi untuk masuk di divisi-divisinya itu.
Nah, mungkin kalau peluang karirnya lebih ke situ ya, atau mungkin kalau misalnya mau keluar, itu juga mungkin lebih banyak lagi. Tuh. Jadi, Oke, jadi banyak kalau di dalam negeri ini mungkin banyaknya penelitian sama dosen Iya, ya. peneliti jadi dosen gitu. jadi emang kayak bener-bener kita harus ngebuka mata juga ya Kak. Kayak Iya, ternyata setelah kita lanjutin S2 tuh di depan sana tuh banyak nih peluang yang bakal nerima kita Benar gitu. banget. Apalagi kalau mau keluar juga menambah peluang juga ya. Mm-mm. Oke, wah nggak kerasa ya Kak, ternyata kita udah ngobrol panjang banget nih dari tentang studi exchange dan juga beasiswa tadi, juga Beasiswa S2. Nah mungkin sekarang ini adalah sesi game, jadi kita game seru-seruan aja biar kita lebih rileks lagi. merilekskan Iya pikiran, benar, merilekskan benar banget. badan biar nggak tegang banget nih Kak. Mungkin dari tadi kan kita kayak Kayak membahasnya S2 iya benar tegang kayak banget gitu. berat-berat gitu. enggak kok, S2 menyenangkan kan? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, mungkin aku bakal jelasin teknis gamenya ya, Kak. Jadi nanti aku sama Nisa bakal nyebutin 5 pertanyaan. Nah, isinya itu opsi antara dua hal. Nanti Kak Grace sama Kak Lailan diminta untuk pilih satu, tapi harus barengan dan harus cepat. Nanti aku Iya. bakal ngitung 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti kalau kita bakal tanya juga alasan kenapa Kakak memilih pilihan itu. Oke, mungkin kita bisa contohin dulu ya, Ya, biar nanti lebih kita jelas contohin lagi. dulu nih. Oke, misal aku yang ngasih pertanyaan ya, Nis, Oke. kamu yang jawab. Nisa, kamu lebih pilih bubur ayam diaduk atau nggak diaduk? 1, 2, 3. Diaduk. Diaduk. Oke, aku juga pilihnya diaduk. Kita pecinta Iya, iya. Oke, jadi Mungkin kurang lebih kayak gitu sih iya, Kak. Tinggal kayak gitu jawab ya, dua Kak. pilihan doang. Oke, Bener banget. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. siap. Kak Grace sama Kak Lailan lebih memilih skripsi atau tesis? 1, 2, 3. Tesis. Wah, sama. Sama ini, sama. Kenapa deh alasannya kenapa memilih tesis gitu? Bukannya tesis itu lebih susah ya? Ya, lebih tinggi nggak sih? Mungkin dari Kak Grace dulu? Menurutku, karena aku udah apa ya, Sudah menerapkan mengalami ya. iya, kayak critical thinkingku berjalan. Jadi kayak Oke. berkembang aja dari dulu waktu S1 terus setelah S2 oh gini harusnya kemarin aku kayak gini kayak Oh, gitu. jadi kayak emang sebagai bentuk evaluasi juga ya, Iya, Kak? betul, benar. Oke, kayaknya Kak Lailan sama nih. Iya, kurang lebih sama sih. Karena kalau di tesis tuh mungkin ya karena critical thinking-nya juga lebih lebih berkembang, terus kita sudah tahu mau ngapain Iya, di S2 ini. Jadi kayak ketika melakukan tesis nih udah tahu penelitiannya mau dibawa kemana, terus ketika hasilnya begini begitu itu seperti apa tuh lebih apa ya, lebih gimana ya ngomongnya, lebih Mantap lagi, ya mantap lebih lagi ngerti. lah, lebih ngerti. Iya. Oke, jadi Kalau emang skripsi. alasan Kak Grace dan Kak Layan Iya, kurang lebih sama. Tapi bukan berarti skripsi nggak kita pilih ya, karena kita bisa memilih tesis dan tahu tesis yang baik itu kayak gimana karena sudah melalui skripsi itu. Iya. banget. Mungkin kalau untuk saat ini kita lagi milih Milih tes skripsi skripsi dulu dulu, nih. ya. Karena kan kita skripsi juga belum. Oke, Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan pertanyaan kita. kedua. Lebih memilih bimbingan offline atau online? 1, 1, 2, 3. Offline. Oke, sama lagi. Sama lagi. Oke, kenapa nih? Kenapa nih, Kak? Mungkin dari Kak Lailan? Kalau itu mungkin kalau misalnya offline itu kita bisa ngobrol langsung kan, otomatis sama supervisornya. Itu kita bisa tahu gimana nada bicara, kemudian gesturnya, kemudian lebih jelas lah kalau dari aku. Dan kita juga lebih leluasa untuk menjelaskan atau menunjukkan sesuatu gitu. Karena kalau online tuh kayak mau ngomong ini, terus nanti kalau udah selesai bimbingannya kayak, tadi harusnya ngomongnya ini gitu. Tapi kalau ngomong langsung tuh kayak lebih luas, lebih leluasa gitu aja sih. Jadi lebih enak dan lebih jelas. Lebih Oke, jelas jadi lagi emang ya. bimbingan offline. Sama kayak kita kalau lagi ini. Sebelum praktikum. Iya. Apa itu? Asistensi. Sampai lupa. Asistensi itu kita lebih memilih offline gitu kan. Lebih enak, lebih Kita langsung sama. Kita bisa nanya langsung gitu loh, Kak. Karena kalau online tuh kan kayak nanya nanti slow respon lah sepertinya atau gimana gitu. Oke, kalau untuk Kak Grace sendiri? Mirip. Iya, terus kalau secara offline itu sendiri misalnya kita nggak tahu nih, terus dosennya juga sama-sama bingung nih, dengan titik tengahnya kan kita harus cari tahu ya. Iya, Kita benar-benar. lebih enak offline, jadi lebih tahu harusnya gini aja gitu. Kalau online kan kayak
nyatuin dua Argumen, persepsi berbeda. argumen itu susah kan, bener jadi banget. Benar. Jadi kayak lebih mudah mencari jalan keluarnya Iya, juga ya Kak, kalau ketemu langsung. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Lebih suka belajar pagi atau malam? 1, 2, 3. Malam. pagi. Oh, ini beda, ini beda. Mungkin dari Kak Grace dulu Iya nggak sih? nih, boleh. Paginya, tapi aku pagi dini hari, Oh, bukan pagi yang pagi jam 7 gitu. bukan yang 7, jadi kayak mulai jam 1 subuh gitu. Oh, oke. Bangun buat belajar kan lebih tenang. Oh, benar Aku sih, lebih benar. suka kayak gitu sih. Oh, jadi mencari ketenangan ya. Dan mungkin otak juga lebih fresh gitu ya Kak, Iya, habis bener bangun banget. tidur, terus langsung belajar, lebih nangkep Iya, gitu. Oke. Berarti Kak Grace suka begadang nih? Iya. Oke. Sama ya, sama. Aku Iya. juga begadang. Aku juga lebih suka belajar dini hari sih Kak. Itu lebih Oke. tenang. Iya, karena kan mungkin kalau malam tuh kayak gimana ya? Udah capek. Benar. Sorenya terus harus kayak istirahat dulu. Benar. Kalau Kak Lailan gimana nih? Sebenarnya kalau alasannya mirip-mirip sih. Malam tuh merasa diri lebih tenang Oh, dan nggak oke. digangguin. Kalau pagi, siang itu kan masih mungkin temennya minta ditemenin inilah atau kemana ya. Bukan urusan kita juga sih, tapi kayak lebih tenang kalau malam Karena nggak ada- sendiri bener. gitu-gitu. Nggak ada yang telepon atau Iya. nggak ada yang Nggak ada yang gangguin, suara ngechat-ngechat. berisik gitu. Menuju dini hari lah, ya begadang lah sama. Sama ya, sama berarti. Ya kan kalau S2 mungkin kalau kalau bisa dibilang harus lebih tahan begadang sih. Iya, karena akan banyak waktu dipakai itu malah malam. Iya, baca atau apa itu tuh lebih tenang kalau malam rasanya. Lebih Tapi kalau fokus Kak juga. Grace tadi kan mungkin tidur dulu ya. Iya. Kalau Kak Aku Lailan nggak nggak? bisa, Iya. iya. Jadi malam ke pagi ya ke Langsung. malam ke pagi. Mungkin Iya. kalau tidur dulu nanti kebablasan sampai pagi. Iya, itu sih Oh, berarti lebih tidurnya habis belajar ya Kak? Iya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Lebih nyaman presentasi sendiri atau bareng tim? 1, 2, 3. Sendiri. Oh, Wah, sama. sama. Oke. Kenapa nih Kak alasannya? Mungkin dari Kak Lailan dulu. Kalau sendiri itu ya, ini kalau berarti ini antara tugas kelompok atau tugas individu gitu ya. Jadi Iya. sendiri, presentasinya sendiri gitu. Presentasi sendiri lebih lebih leluasa aja sih mau ngomong apa. Soalnya kalau misalnya kelompok kan harus dibagi ya porsinya supaya rata. Kadang tuh malah berpikir Kok dia ngejelasin? iya. Aku makan darah dia nggak ya Iya, gitu-gitu iya, iya. atau ya itulah Bener. lebih ada konfliknya di situ gitu. Jadi lebih Banyak konflik. sendiri aja lah gitu. Kalau Kak Grace alasannya apa? Sama. Mas ini Sama juga. Kalau sendiri kan lebih kayak misal ada pertanyaan nih kayak nggak rebutan terus aku Iya. bisa jawab ini baru ini gitu nggak, jadi kayak kalau sendiri mau nggak bisa kan harus jawab kan. Iya. Jadi kalau sendiri kayak lebih enak gitu ya ngaturnya. Dan nggak ada konflik juga antar Benar. pertemanan juga ya. Menjaga hubungan juga. Iya benar banget. Oke, ini pertanyaan terakhir, yaitu Kakak lebih memilih belajar di perpustakaan atau di kamar aja? 1, 2, 3. Kamar. Oke, sama nih. Oke, kenapa nih? Kak Grace dulu mungkin? Kalau di kamar tuh menurut aku lebih tenang ya, terus lebih kayak apa-apa udah ada gitu loh. Kita lapar ya waktu belajar ya tinggal ambil, Bener. terus capek ya udah kita berhenti dulu. Kalau di perpus tuh kayak tenang sih, cuman kayak banyak banget orang, jadi kayak menurutku aku prefer di kamar sih. Lebih belajar. fokus di kamar. Lebih fokus. Walaupun mungkin di perpus udah ada tempat tenangnya ya Kak, tapi kan pasti ada orang lain dan orang lalu lalang gitu Iya, yang mengganggu fokus. Oke, kalau menurut Kak Lailan? Mirip sih, lebih tenangnya, mencari lebih tenangnya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau aku sendiri tuh lumayan gampang bosen gitu. Dan ngantuk. Oh Jadi iya. misalnya dan ngantuk jadi biasanya diselang-seling misalnya hari ini di kamar aja, terus misal besok ke perpus atau besoknya lagi mungkin ke coffee shop sekarang rame gitu. Iya. Ya diganti-ganti aja suasananya gitu. Oke, jadi biar nggak bosen ya, jadi ganti Iya. suasana. Tapi kalau suruh milih ya di kamar. Iya, kalau bisa emang di kamar ya. Ya. Yang lainnya tuh cuma selingan dong ya. Oke, mungkin ice breakingnya segitu dulu nih Kak, karena kita akan selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Sobat Temani yang sudah menyampaikan pertanyaan di IG HMPS Agroteknologi, dan kami akan mewakilkan pertanyaan dari Sobat Temani nih Kak. Mungkin yang pertama ada pertanyaan dari @jess pakai z __.
Apa tips dari kakak untuk mahasiswa yang ragu untuk lanjut studi atau langsung bekerja? Mungkin dari Kak Lailan Kak dulu. Lailan dulu. Oke, jadi dia bingung mau milih sekolah Lanjut dulu atau kerja bekerja dulu. Mungkin aku pernah ada di posisi itu juga ya, tapi mungkin aku lebih berat ke sekolahnya pada saat itu. Tapi menyadari bahwa ya aku sambil cari beasiswa, jadi bingung mau pilih antara keduanya. Kalau aku, kalau misalnya memang mau sekolah, cari dulu alasan kuat kenapa harus sekolah. Karena nantinya perjalanan S2 ini kan, ya tadi udah dibahas ya, kayak banyak tantangan yang nggak mudah gitu. Ketika alasan kita untuk melanjutkan studi itu kuat, kalau nanti ada apa-apa di tengah, kita kalau ingat lagi alasannya kenapa S2, itu akan selesai juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi ada di persimpangan bingung kayak gitu, coba refleksi diri, kalau mau sekolah memang alasannya apa, tapi sambil jalanin dua-duanya. Jadi kalau dulu aku tuh istilahnya apa ya, menebar jala lah. Aku Iya. daftar sekolah iya, cari beasiswa iya, cari kerja iya gitu. Nanti yang mana dulu yang datang atau yang mana dulu yang keterima, ya itu ambil dulu gitu. Oke. Itu kalau lagi bingung ya Kak, mending kita Iya, dua-duanya terus nanti mana iya. dulu yang keterima. Mungkin akan berat ya di posisi itu, tapi ya emang harus Iya, mau nggak dipikirkan mau emang semuanya nggak mau. gitu. Karena kan mungkin kalau seandainya emang nggak niat banget dan ngambil S2, takutnya nanti yang kata kakak Iya, berhenti di tengah jalan, iya, malah ngabisin duit lagi gitu. betul. Kalau Kak Grace gimana nih tanggapannya tentang yang ragu lanjut studi atau Kerja langsung dulu. bekerja? Mirip sama Mbak Laila. Jadi kayak kita buka semua kesempatan. Jadi di mana kesempatan itu kayak cari kerja juga, daftar, terus beasiswa juga, terus cari sekolah kalau dua-duanya pengen ya. Terus mana duluan nih kesempatan yang datang. Nah, berarti itu kesempatan buat kamu gitu. Jadi kayak uh, buat kesempatan buat kamu dan kamu harus menerimanya kayak gitu loh. Jadi benar kata Mbak Lailan tadi kalau mau sekolah cari dulu reasonnya apa yang kuat. Jadi nggak cuman coba-coba. Kalau cuman coba-coba di tengah jalan kesulitan kayak ya gimana gitu Iya, kan. Jadi benar-benar. harus tahu reason awalnya itu apa, pengen apa kayak gimana gitu. Jadi kamu harus nyiapin benar-benar kalau mau benar-benar sekolah lanjut S2 gitu. Oke, jadi harus tahu tujuan kita dari awal itu Iya. untuk apa ya Kak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari One Ovana Anya double underscore. Apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk lanjut S2? Oke, mungkin dari Kak Grace dulu. Oke, lanjut S2. Karena kita di dalam negeri ya. Terus sebenarnya kalau yang terutama di UGM itu buat persiapannya itu nggak susah. Jadi kalau di UGM tuh hanya SEC atau bahasa Inggris, kemudian PAPS kayak apa ya Mbak? PAPS PAPS itu kayak TPA ya kalau TPA, sekarang. tes potensi Ya, tes potensi akademik. akademik ya. Kayak gitu. Dan kebetulan di tempat kami itu tidak ada wawancara, jadi hanya menyiapkan dua dua itu tadi untuk daftar di S2. Dan selain itu juga tadi kalau misal tidak pakai beasiswa, jadi harus menyiapkan uang lebih gitu ya buat entah nanti buat per semester atau dana lebih buat penelitiannya juga. Tapi kemungkinan kalau misal bisa ikut penelitian dosen itu lebih menghemat lah kayak gitu sih. Oke, jadi emang syaratnya cuman yang TOEFL dan TPA tadi ya Iya, Kak. betul. Sama kalau seandainya nggak pakai beasiswa, Bayar eh, lebih. Buat menyiapkan penelitian, biaya yang menyiapkan lebih dana gitu. lebih. sampai mental sih ya. Benar. Kalau nggak kuat mental takutnya itu tadi berhenti di tengah tengah jalan. Oke. Kalau Kak Lailan nih, Ya mungkin mirip-mirip juga ya, selain tadi nyiapin dokumen karena itu syarat mutlak bisa dibilangnya ketika kita mau masuk ke suatu sekolah atau mau kemanapun lah, kita kan harus mengikuti syarat administrasi yang ya ada gitu. benar-benar. Diusahakan untuk mengusahakan itu sebaik mungkin gitu. Sama kalau tadi udah disebut ada TOEFL, kemudian ada TPA, mungkin satu lagi kalau bisa sudah mempersiapkan mau riset apa. Karena S2 itu hanya penelitian. waktunya singkat. Ketika masuk juga pertanyaan itu akan terus diulang sama dosen. Mau apa S2, mau penelitian apa. Paling enggak sudah punya gambaran lah ya, kayak mau kemana, mau minatnya apa itu. Sama ya niat yang kuat, mental, siap administrasi itu. Sama ya kalau ini biaya.
Wah, Oke. ternyata banyak banget ya yang harus dipersiapkan untuk S2, terutama mental, terus persiapan kita kayak dari biayanya, dan juga mau fokus ke penelitian apa. Tapi Iya, itu juga bukan penghalang nih, Nat. Iya, Karena kan betul banget. selagi kita ada niat, pasti ada jalannya juga Bener ya, banget, Kak. akan Karena dipermudah nanti. iya, pasti jalannya juga akan dipermudah gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari Niki.NNFI06. aneh-aneh ya. Susah ya, susah. Pertanyaannya, mau tanya nih Kak, untuk studi lanjut lebih baik ambil jurusan yang linear atau S1 atau linjur ya Kak? Oh, lebih baik Iya, linear atau linear atau linjur? linjur. Mungkin dari Kak Lailan Lailan dulu. dulu. Kalau itu mungkin kalau itu disesuaikan sama kebutuhan pribadi ya. Lanjut lagi kalau tadi pernah aku bilang juga kalau S2 ini kan kebutuhan masing-masing ya. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan itu adalah bertanya kepada diri sendiri sebenarnya tujuan S2-nya ini apa gitu. Karena banyak juga kok di S2 ini yang lintas jurusan banyak juga alasannya, misalnya karena kebutuhan instansinya dia sudah bekerja terus kebetulan pekerjaannya itu lintas jurusan dengan dia dan dia diperlukan untuk sekolah lanjut di bidang yang lain gitu. Itu juga mungkin sangat mungkin gitu. Terus misalnya kalau mau jadi peneliti atau dosen itu memang umumnya linear sih sama apa yang dia mau gitu minati. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya balik lagi ke kebutuhan dan Tujuan tujuannya awal. apa kalau untuk studi lanjutnya itu. Oke, jadi sesuai kebutuhan yang kita butuhkan itu Yes. apa ya? Oke, kalau menurut Kak Kris sendiri? Sama sih, mirip. Jadi ya itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi tanya ke diri kita, kita mau linear atau enggak. Terus kita tujuan akhirnya mau jadi, misal kalau jadi peneliti berarti kita harus linear. Terus tadi dibilang Mbak Lailan, kalau misal udah bekerja dahulu baru sekolah lagi kan biasanya diminta buat melanjutkan sesuai bidangnya kayak gitu-gitu sih. Jadi emang harus sesuai kebutuhan juga ya Kak, Benar. kebutuhan, kemauan juga. Oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya Kak. Mungkin Kak Kris sama Kak Lailan bisa nih kasih pesan motivasi untuk sobat teman yang ada di rumah yang mau melanjutkan S2. Mungkin dari Kak Grace dulu? Motivasi. Ya, Apa ya, kalau buat teman-teman sobat temani Temani. temani pengen lanjut S2, yang pertama siap mental, terus persiapkan diri kalian tuh sebaik-baiknya. Jadi kayak udah dipikir matang-matang dulu buat lanjut S2, karena benar kata Mbak Lailan tadi, kalau kita nggak ingat tujuan awal kita kayak gimana, nanti di tengah jalan kita berhenti, itu kalau malah kayak bikin kita jalan ke depannya itu malah sulit gitu loh. Jadi makanya mental tadi, terus tujuan awalnya harus dipersiapin benar-benar kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti emang harus ada niat, Iya, benar banget. tujuan yang jelas, biar kita nggak buang-buang waktu juga ya Kak untuk ngelanjutin S2, buang-buang waktu, buang-buang biaya, buang-buang semua. tenaga, semuanya dibuang. Mungkin kalau untuk Kak Lailan nih, apa? Ya mungkin kalau dari aku sih karena tadi udah banyak disebutkan ya sama Kak Grace terus sama teman-teman semua. Kalau dari aku pesan untuk teman-teman yang mau studi lanjut ya itu luruskan niatnya, kuatkan niatnya karena ya supaya bisa survive sampai akhir dan supaya tujuan kita kenapa S2 itu tercapai. Kemudian kalau ada tambahan lagi mungkin apa ya? Jangan pandang S2 ini sebagai hal yang menakutkan karena memang tidak menakutkan. Iya. S2 itu tidak menakutkan, justru dengan S2 ini kita selain bertambah secara ilmu, kita juga akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke nih, tadi kan kita udah banyak ya ngobrolin tentang S2, tentang studi exchange, terus apa aja yang perlu dipersiapkan untuk S2. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk sobat temani di rumah yang mungkin ingin melanjutkan S2-nya. Dan untuk kalau seandainya emang masih ragu-ragu S2, mending diluruskan lagi ya Kak niatnya itu apa gitu. Mungkin
Aku juga mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Kak Grace dan Kak Lailan karena sudah meluangkan waktunya bercerita-cerita juga sama kami, sama sobat temani di rumah juga. Yang semoga saja pembicaraan kita kali ini bisa memotivasi juga buat aku, Nadine, Aku dan juga. sobat temani di rumah. Dan mungkin aku juga minta maaf kalau seandainya aku sama Nadine sama kru yang bertugas hari ini ada kesalahan kata, perbuatan maupun ucapan yang menyinggung Kak Grace dan Kak Lailan. Aku Anissa Dan aku Nadine. sebagai moderator yang bertugas hari ini pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.